Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nana Setiawan, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Cinangsi 4, Kecamatan Gandrumangu, Kabupaten Cilacap. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Budi. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Cinangsi 04. Assalamualaikum Pak Budi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Pak Budi sudah siap? Ya, insyaallah siap. Ya. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas, saya akan melakukan percakapan praobservasi. Kemudian tujuan dari supervisi yang akan saya lakukan nanti adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan diskusi praobservasi? Ini dilakukan sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, begitu ya Pak? Namun sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama nih Pak Budi, berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya, terima kasih. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada 4 poin, Pak. Yang pertama, siswa dapat meyakini adanya Rasulullah. Yang kedua, siswa dapat mengetahui makna Rasul dengan benar. Ya. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui perbedaan Nabi dan Rasul dengan tepat. Dan yang keempat, siswa dapat perilaku mencerminkan kesadaran beriman kepada Rasulullah. Oh, berarti ada 4 tujuan yang ingin dicapai nih Pak. Nah, untuk area pengembangannya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi? Baik Bapak, untuk area pengembangannya saya akan menggunakan 2. Yang pertama itu pengetahuan dan juga yang kedua keterampilan. Yang pertama pengetahuan, yakni siswa dapat mengetahui mana iman kepada Rasul. Kemudian yang kedua di area keterampilan, yaitu siswa dapat mencontohkan mana iman kepada Rasul. Baik, berarti area pengembangan yang ingin dicapai adalah aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa, begitu ya Pak? Nah, saya ingin mendengar dari Bapak bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, atau model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, Bapak. Untuk strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Dan untuk model saya menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok. Ya, hanya dengan tanggung jawab
dan juga penugasan. Oh, baik. Berarti yang akan Bapak terapkan nanti di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah dan juga dengan metode diskusi kelompok. Kemudian nih Pak Budi, untuk penugasan berarti nanti di situ juga ada penugasan dan juga ada tanya jawab ya Pak? Iya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Ya, untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan gambar dan tayangan video. Kemudian LKPD atau lembar kerja, kemudian PowerPoint dan juga laptop. Oh iya. Terus kira-kira untuk waktu kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa Pak? Nah, kebetulan Bapak saya ada jadwal di hari Rabu jam 1-2 di kelas 4. Oh, berarti nanti hari Rabu di kelas 4 jam ke-1 dan jam kedua saya akan datang ke kelas Bapak nih Pak. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik yaitu Bapak Cucu Heriana SPD MPD. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Ya, saya mungkin mendapat sedikit gambaran media apa yang nanti akan saya gunakan, kemudian media apa yang saya gunakan nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Mungkin ya saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan pada kesempatan hari ini. Berarti intinya Pak Budi sudah mempunyai gambaran apa yang akan dilaksanakan ketika nanti saya melakukan observasi di hari Rabu besok Pak. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu lagi nanti ketika kegiatan observasi pembelajaran pada hari Rabu besok ya Pak. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di observasi kelas dan juga pasca observasi kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran dimulai, silakan dipersiapkan dulu. Untuk pertanyaan silakan. Azura, Muhammad Ilham, ada Raihana, Zulaiha. Ya, berarti berangkat semua ya. Ya, anak-anak kelas 4 yang cinta dan banggakan. Alhamdulillah kesempatan bagi
pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan sehingga hari ini kita bisa menunaikan kewajiban sebagaimana seorang muslim yakni untuk belajar ya, kewajiban untuk belajar. Dan untuk hari ini kita akan belajar materi agama ya, yakni untuk materi beriman kepada Rasulullah. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, setelah nanti kita mempelajari beriman kepada Rasulullah, kalian dapat yang pertama menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar. Oke. Yang kedua, bisa menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan benar. Yang terakhir atau yang keempat, menunjukkan sikap berani, sikap jujur, dapat dipercaya dan cerdas. Itu beberapa poin tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya sendiri. Sana ya, sudah. Nabi menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Mbak, pengertian dari Rasul, Mbak, yang keras. Baca. Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diamalkan dan kemudian wajib disampaikan kepada umat. Iya, Rasul seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diamalkannya dan kemudian wajib disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya, semuanya ada berapa? 25 nabi yang wajib kita ketahui. Akan tetapi dari 25 nabi dan rasul ada yang namanya rasul ulul azmi. Ada rasul ulul azmi. Ada nabi dan rasul ulul azmi. Ada yang tahu ada berapa? Rasul ulul azmi? Ayo. Yang pertama, ulul azmi. M Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi yang dijuluki Rasul ulul azmi. Rasul yang mempunyai ketabahan, kegigihan yang luar biasa dalam menyampaikan tugas, dalam menyampaikan risalah yang diemban oleh Rasul Allah.
Contoh perilaku meneladani sifat siddiq. Menjauhi bersikap bohong atau dusta. Selalu berkata jujur. Selalu berkata jujur. Selalu menepati janji. Menepati janji. Tidak mencontek ketika mengerjakan ulangan. Ya, tidak mencontek ketika lagi ulangan. Ya, lagi ulangan tidak boleh kerjasama. Tuh, saya tabligh atau menyampaikan. Apa pengertian dari sifat tabligh, Mbak? Memberikan nasihat dalam kebaikan. Memberikan nasihat dalam kebaikan. Ada yang lain? Berbagai informasi tentang kebaikan kepada orang lain agar bisa sama-sama mengetahui. Rasul menyampaikan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu ayat pun yang disembunyikan. Jadi tabligh di sini adalah menyampaikan. Rasul menerima wahyu dari Allah untuk Rasul sendiri dan disampaikan kepada umat. Di sini Rasul di sini menyampaikan kepada umat tidak dikurang-kurangi dan juga tidak ditambahkan. Jadi yang disampaikan oleh Allah itulah yang disampaikan oleh Rasul. Karena Rasul di sini mempunyai sifat tabligh atau menyampaikan. Tidak mungkin Nabi dan Rasul bersifat menyembunyikan sesuatu karena Nabi dan Rasul harus menyampaikan wahyu yang telah diterima oleh Guru yang menyampaikan ilmu yang dikuasainya kepada para siswa. Iya, Bapak Ibu guru yang sudah mampu mendapatkan ilmu yang disampaikan kepada murid. Itu salah satu meneladani sifat tabligh. Yang kedua, Mengajak umat muslim lain untuk berbuat kebaikan dan menghindari keburukan. Yang ketiga, Memberikan nasihat dalam kebaikan. memberikan nasihat dalam kebaikan. Kalian saya bagi menjadi dua kelompok. Bahana gabung dengan yang kanan. Terus bahas siapa ya? Bahas Suleka gabung ke yang kiri. Nanti ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Yuk. Sudah siap? Lima soal ya. Titik-titik. Yang A tanggung jawab. Yang B seperlunya. Yang C seenaknya. Yang D semaunya. Saya ulang sekali lagi. Apabila diberi amanah, maka kita harus melaksanakan amanah dengan A. Tanggung jawab, B. Seperlunya, C. Seenaknya, D. Semaunya. Dan Allah SWT mengutus para rasul di dunia ini agar jawabannya apa, Mbak? Yang A. Apa? Agar sukses hidup di dunia. Nah, jawabannya kurang tepat. Seharusnya ya, Bapak. Nomor 2 dari Mbak Hana, ayo berdiri. Di bawah ini adalah cara mengimani
Yang B memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Yang C memperbanyak bermain serta melakukan akhlakul mazmumah. Tepat. Apabila diberi amanah, maka kita harus melaksanakan amanah dengan A. Tanggung jawab, B. Seperlunya, C. Seenaknya, D. Semaunya. Apa? Tanggung jawab. Bagus. Nomor 4. Ya. Kelompok 1 ya. Nomor 4. Diki sengaja berbohong kepada gurunya karena tidak mengerjakan PR. Perbuatan Diki tergolong sifat A. Dendam, B. Munafik, C. Dengki, D. Syirik. Iya. Yang D. Iya. 4. Mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi yang salah nomor berapa? 1 sampai 5. Berarti yang salah 2 ya. Untuk kelompoknya Bana. Kelompok. Oke. Sementara ini untuk pertemuan pada pagi siang hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang bisa kita pelajari pada pagi siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya. Assalamualaikum Pak Budi, bagaimana kabar Pak Budi? Waalaikumsalam Pak Nanang. Alhamdulillah kabar saya baik. Pak Budi, saya minta waktunya sebentar. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia Pak. Kebetulan juga anak-anak sedang pelajaran olahraga. Oke Pak Budi, kali ini kita akan ngobrol santai mengenai pembelajaran yang Rabu kemarin Pak Budi laksanakan. Oh, nggih, silahkan. Oke, apa yang ingin Bapak Budi peroleh dari obrolan kita kali ini? Begini Pak Nanang, saya ingin sharing tentang pembelajaran saya kemarin. Apa kekurangannya, bagaimana perbaikannya. Jadi saya mohon masukannya pada Bapak agar pembelajaran yang akan saya lakukan di kemudian hari bisa lebih baik lagi. Siap Pak Budi. Oh ya, bagaimana perasaan Pak Budi sekarang? Perasaan saya lebih lega Bapak, karena saya telah melaksanakan observasi dan pembelajaran yang saya lakukan kemarin lebih baik dari sebelumnya. Karena media yang saya gunakan lebih variatif, sehingga anak lebih antusias dalam belajar. Saya juga kemarin sudah melihat seperti itu Pak Budi. Oh iya, apakah solusi yang kemarin Bapak utarakan pada saat pra-observasi dapat dilaksanakan? Alhamdulillah sudah. Kemarin kan saya mengajar kelas 4 untuk diskusi dan saya takut waktu untuk pembelajaran lebih panjang. Dan saya meminta rekan saya untuk membantu saya mengingatkan waktu pelaksanaan. Alhamdulillah kemarin sesuai dengan waktunya dan diskusi berjalan dengan baik. Kemudian apakah tujuan pembelajaran yang telah direncanakan sudah tercapai juga Pak? Alhamdulillah kemarin saya sudah melihat proses belajar anak dan hasil evaluasi yang sudah bagus, sehingga tujuan pembelajaran sudah tercapai. Anak-anak dapat mengetahui makna serta perbedaan Nabi dan Rasul. Baiklah Pak. Nah, terkait pembelajaran kemarin, apa yang menurut Bapak sudah baik dan perlu dipertahankan, dan apa yang masih kurang dan perlu ditingkatkan Pak? Menurut saya, hal yang sudah baik dan perlu dipertahankan yakni saya telah mampu mengelola kelas dan mengaktifkan siswa. Hal yang masih kurang dan perlu ditingkatkan yaitu tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional masih kurang serta media pembelajaran yang masih sedikit.
Nah, tadi sudah diutarakan bahwa ada yang perlu ditingkatkan. Adakah strategi yang akan Bapak kembangkan untuk mengatasi hal tersebut? Strategi yang akan saya terapkan yaitu saya akan mempelajari kembali tentang bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, baik melalui membaca, melihat video di YouTube maupun platform di Merdeka Mengajar. Bertanya kepada rekan yang telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di KKG ataupun sumber-sumber lain. Strategi yang sangat bagus sekali Pak Budi. Dari rencana-rencana yang tadi Pak Budi utarakan, kira-kira kapan Pak Budi akan memulainya dan berapa lama waktunya? Untuk memulainya secepatnya Pak, dan untuk waktunya kira-kira 6 bulan ke depan. Baiklah Pak Budi, semoga apa yang sudah menjadi rencana Pak Budi akan berjalan dengan lancar. Kira-kira adakah seseorang yang bisa menyemangati Pak Budi dalam hal ini? Orang yang bisa menyemangati saya dalam hal ini tentu saja rekan-rekan guru Pak. Oke Pak Budi, selalu semangat ya. Kira-kira masih ada yang mengganjal di hati Pak Budi? Apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak Pak, sudah cukup. Baiklah, semoga apa yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat pada Pak Budi dan murid-murid Bapak. Terima kasih Pak Budi yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan kesempatan saya untuk melaksanakan observasi di kelas Bapak. Demikian tahap pasca observasi. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama.